Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kak Wiwi dan juga Kak Sahnas. Baik, sebelumnya kita banyak yang ngobrolin soal bagaimana hal-hal gitu ya di dalam dunia duta muslimahan ini gitu ya. Dan juga berawal berangkat dari adanya si duta muslimah ini gitu ya. Nah, ini juga sudah open lagi ya Kak di tahun ini ya? Iya, Waduh. mungkin untuk gelombang terakhir lebih Gelombang tepatnya terakhir. ya, kayak. Oke, itu gimana nih Kak, mungkin pemirsa di rumah yang ingin mendaftar menjadi duta muslimahan, ini gimana Kak caranya? Nah, yang pasti ada syarat dan ketentuannya untuk mengikuti ajang duta muslimahan. Yang pertama, wanita muslimah di Indonesia dimanapun, provinsi manapun boleh daftar dari umur 15 sampai 35 tahun dan juga berakhlak baik. Dan yang ketiga, tinggi badan minimal 155 cm. Dan yang keempat, yang pasti bisa sportif, amanah yang telah kita sepakati. Dan juga bertugas selama 1 tahun menjabat sebagai duta muslimahan 2024. Oke, berarti syarat-syaratnya tadi mungkin bisa dicek di media sosialnya apa nih Kak? Boleh di-spill? Media sosialnya duta muslimahan, di situ juga ada duta muslimahan Jabar, duta muslimahan Jakarta, duta muslimahan di Jogja juga ada. Nah, kita untuk offline-nya itu terdapat di 3 kota, Jogja, Jakarta, dan Bandung. Nah, untuk Jakartanya tanggal 21 April ini dan Yogyakartanya tanggal 27 April. Dan kemudian terakhir Bandung tanggal 28 April. Dan kita untuk provinsi, di luar provinsi itu ada pendaftaran online, melalui online itu tanggal 4 sampai 5 Mei. Nah, untuk tutup pendaftarannya itu tanggal 18 April, Kak. Wah, bentar lagi ya. Jadi buruan dicek informasinya, sosial medianya. Jangan sampai ketinggalan karena ini wadahnya bagus banget nih buat para muslimah yang punya talenta gitu ya, yang ingin mengembangkan bakat-bakatnya. Boleh langsung daftar tadi di sosial medianya duta muslimahan ya kayak. Nah, ini berarti di daerah itu sudah ada plot-plotnya. Berarti seleksinya di daerah dulu baru kemudian ke nasional atau seperti apa? Iya, kita ngambil beberapa terbaik aja gitu untuk ke ajang nasional. Oke, kalau di Jabodetabek berarti masuknya kemana tuh Kak? Jakarta. Oke, buat pemirsa Jabodetabek gitu ya, bisa langsung kunjungi gitu ya. Masih ada waktunya berarti Kak untuk daftar ya? Masih ada. Oke, jangan sampai ketinggalan. Oke, baik. Ini sebagai seseorang yang sudah menjalankan kegiatannya di duta muslimahan gitu ya, sepengalaman Kak Sahnas gitu ya. Apa sih yang perlu disiapkan untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin mengikuti ajang duta muslimahan ini Kak? Oke, preparation Iya, ya. prepare-nya apa? Prepare-nya itu yang pertama aku cari tahu dulu tentang event ini, gitu kan. Aku searching dulu ya kan, duta muslimahan itu seperti apa sih gitu kan. Sebelumnya aku cari tahu dulu. Terus yang kedua, setelah nyari tahu, lihat tema dari event ini apa, gitu. Apa yang akan kita bawakan di event ini, gitu. Karena tahun lalu itu temanya warna hijau ya kan, membawakan baju warna hijau. Aku itu langsung cari bahan untuk dijahit gitu. Jadi step by step itu benar-benar maksimal Kak. Dari cari tahu tentang eventnya, terus kita mempersiapkan baju kita, sampai kita juga latihan catwalknya gitu. Aku latihan catwalknya, jadi nanti pas aku bawakan baju ini aku maunya catwalk seperti ini dan seperti ini gitu. So terus aku juga belajar public speakingnya. Ya, aku searching question kan biasanya banyak ya kan, contoh-contoh pertanyaan beauty pageant gitu. Aku nyari-nyari di situ, aku catetin semuanya, terus aku baca, terus aku kasih jawaban sesuai sama jawaban aku gitu ya kan. Terus nanti baru aku pelajarin buat di grand final. Ini ilmu dari bapakku ya. Baca apa yang kamu tulis apa yang kamu baca. Gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma menghafal dari handphone atau dari buku, kita kan nggak mengukir ya. Kan kalau misalkan kita sambil menulis itu kan kita ingat, oh ini kita mau nulis apa ya kan. Nanti ketika kita hafalan, kemarin kita tulis apa ya gitu. Jadi aku pas lagi public speaking itu belajar dari situ gitu. Yang aku prepare
dari mengetahui tentang eventnya, terus cari tahu siapa foundernya. Waktu itu kan kebetulan aku adalah generasi pertama. Aku cari tahu tentang foundernya, aku cari tahu tentang timnya, semuanya, follow IG-nya gitu kan, kesehariannya. Nah, untuk teman-teman nextnya boleh cari tahu tentang aku atau cari tahu tentang winner setelah aku gitu, atau runner up-nya gitu, karena kalian bisa bertanya-tanya sama kita gitu kan. Jadi aku kemarin gitu, jadi aku cari tahu tentang Kak Wiwi, siapa sih sebenarnya founder dari DMH ini gitu kan, ada siapa di belakangnya gitu, ternyata ada Kak Wiwi ini gitu kan. Terus aktif juga gitu kan untuk di grup WhatsApp-nya gitu, sosial medianya aktif gitu. Terus setelah itu prepare tadi bajunya, setelah udah mencari tahu, prepare baju dan belajar public speaking gitu. So jangan lupa latihan. Bener. Gitu. Karena kalau misalnya nggak latihan nanti mentah banget. Iya gitu, jadi itu aja sih. Harus well prepare ya. Bener. Semuanya harus effort untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Baik, Kak Wiwi, sebenarnya skill apa sih yang diutamakan untuk menjadi seorang duta muslimah? Harus ada skill apa nih? Public speaking kah gitu atau apa untuk gitu? Lebih ke penilaian mungkin ya. Untuk penilaian tahun ini tes baca Al-Quran, public speaking itu lebih ke pribadi ya. Tes wawancara tertulis ataupun lisan gitu ya. Dan kemudian catwalk juga pasti, dan bakat. Jadi bakat ini sebenarnya tidak wajib ya Kak, tapi di sini kita mempunyai kategori duta berbakat gitu. Jadi yang memang punya bakatnya bisa diinfokan ke saya gitu untuk dijadikan duta berbakat seperti itu Kak. Untuk kategorinya. Jadi penilaian-penilaiannya tuh udah di-spill dari sekarang gitu ya. Jadi pemirsa di rumah yang nonton tadi ya, diinget-inget tuh penilaian-penilaiannya. Di-prepare dari sekarang gitu ya. Mumpung masih ada waktunya ya Kak Wiwi ya. Oke, baik. Nah, mungkin Kak Sahnas gitu ya, berikan motivasi. Silakan berikan motivasi kepada pemirsa di rumah yang mungkin tertarik untuk mengikuti pageant, yang mungkin masih insecure gitu ya. Aduh, saya mah nggak cantik, aduh saya badannya nggak bagus misalkan gitu ya. Nah, tapi pengen gitu menunjukkan bakatnya, talentanya, merasa punya value dalam dirinya. Coba sampaikan motivasinya kepada mereka semua, Kak Wiwi, Kak Sahnas. Oke, kalau dari aku, kalian itu mulailah dari sekarang. Kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jangan pernah merasa insecure. Karena kalau misalkan kalian terus insecure, kapan kalian bersyukur, ya kan? Jadi jangan terus insecure gitu kan. Terus kalau kita sudah mencoba hal baru, rasa percaya diri kita akan muncul. Gitu, ketika kita sudah mencoba hal baru, rasa percaya diri akan muncul. Jadi teman-teman semua di rumah, coba join bareng untuk kalian menggali potensi kalian mengeluarkan rasa percaya diri kalian. Walaupun kalian nggak tinggi, walaupun kalian nggak body goals gitu, so do I gitu kan. Aku sama seperti kalian bisa menjadi sama seperti aku. Jadi jangan lupa langsung join di Duta Muslimahan untuk meningkatkan value kalian. Oke, cara daftarnya gimana Kak Wiwi? Boleh diinformasiin sekali lagi ya? Oke, untuk cara daftarnya kalian bisa hubungin, cek dulu Instagramnya dulu nih, cek dulu Instagramnya Duta Muslimahan dan segera hubungi link di bio Duta Muslimahan dengan admin pendaftaran Rani. Oke, jadi cek media sosialnya gitu ya. Hubungi adminnya nanti gitu. admin akan menjawab sendiri. Oke, mau tanya-tanya boleh ya berarti ya Kak, adminnya aktif ya. Oke. Baik, nah ini ya sekali lagi ya diinformasiin nih buat pemirsa yang ingin mengikuti ajang Duta Muslimah Han ini bisa langsung daftar silakan cek di media sosialnya gitu ya. Dari pendaftarannya sampai kapan nih Kak Wiwi? Sampai 18 April saja. 18 April gitu, jangan sampai ketinggalan gitu. Oke, dari Kak Wiwi mungkin ingin menyampaikan kepada pemirsa BRTV di rumah yang ingin juga mengikuti Duta Muslimahan ini, apa sih sebenarnya benefit yang akan didapatkan Kak? Oh ya, yuk untuk pemirsa muslimah yang ingin mengembangkan bakat, yang ingin mengembangkan potensi, segera untuk daftar di Duta Muslimahan. Karena Duta Muslimahan selain mengadakan ajang perlombaan, di sini kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi kamu. Nah, di sini juga ilmunya itu nggak
hanya dari winner saja, melainkan juga narasumber yang kita undang nantinya, seperti itu. Untuk Oke, berarti ini ya bisa langsung ngehubungin ke sosial medianya gitu ya. Oke, dan ini juga untuk siapapun yang ingin mendaftar boleh ya? Boleh dari luar provinsi juga boleh, karena di sini juga sudah ada yang dari provinsi Kalimantan, Pekanbaru, paling jauh itu dan Kak? juga Medan. Nah kita juga ada punya runner up 2 itu Kota Medan. Iya, runner up 2 Duta Muslimahan 2021 tahun lalu. Jadi aku ini paling dekat sebenarnya. Paling dekat Tangerang ya? Soalnya runner up satunya dari Jawa Timur, runner up 2-nya dari Medan. Jadi aku paling deket nih. Luar biasa, Masya Allah. Baik, Kak Sanas deh, aku mau ke Kak Sanas nih. Berarti sudah habis ya masa jabatannya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, reunian masih gitu? menjurikan. Menjuri ya, jadi juri gitu ya? Iya, kalau misalnya habis masa jabatan ya habis masa jabatan karena sudah ada yang menggantikan. Tapi apakah habis silaturahmi kita? Tentu tidak dong. Jadi kita tetap menjalin silaturahmi, aku juga tetap menjuri di Duta Muslimahan. Jadi aku menjuri audisi ya. Jadi juri audisi di Jakarta. Kalau untuk tahun yang sebelumnya aku kebetulan juri audisi di Jakarta dan juri grand final. Dari Jakarta doang tahun kemarin. Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung, Bogor, Jakarta, Bandung, Bogor, dan grand final. Wah, jadi juri ya sekarang ya, menilai nih. Menilai siapa yang cocok untuk menggantikan saya. Iya, nah follow Instagramnya Kak Sanas, apa Kak Sanas? Nama Instagram aku Syahnaz Zain. @Syahnaz Zain. Nah, kalau Kak Wiwi? Cari Wiwi ya. Tuh langsung di follow Instagramnya. Oke, tadi benefitnya mungkin bisa dijelasin lebih jabar Kak. Untuk benefitnya ini pemenang utama dihadiahin umroh gratis dari PT Sultanah Nafisah Mandiri. Nah itu kita bekerja sama dengan PT tersebut. Dan untuk yang kedua akan dijadikan brand ambassador untuk travel luar negeri. Insya Allah nanti per bulannya itu kita aktif untuk misalkan per bulan besok untuk ke 3 negara Malaysia gitu, terus bulan besok ke Singapura, bulan besok kemana lagi gitu Kak. Nah untuk yang ketiga benefitnya mungkin akan dijadikan brand kayak adanya endorse, adanya foto katalog seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Mungkin itu aja. Apalagi di dunia digital nih memang harus bisa mempromosikan secara digital ya Kak Wiwi ya. Oke, luar biasa sekali ya. Banyak sekali ternyata benefit-benefit, tidak hanya sekedar ilmu tapi juga ilmu juga pasti gitu ya. Tapi hal-hal lain juga di luar itu juga banyak banget sekali. Luar biasa. Aku nambahin dikit nih Kak. Selain yang tadi Kak Wiwi sebutkan, yang aku rasain nih benefitnya kekeluargaan sih. Iya, itu important banget gitu. Karena biasanya kalau udah menang ya udahlah gitu ya kan. Tapi ini enggak. Kekeluargaannya tetap terjalin, tetap terjaga. Itu sih benefit yang paling gitu. Jadi walaupun Syahnaz emang pemenang tahun lalu, tetap kita undang jadi juri. Tahun ini juga jadi juri. Jadi akan tetap terkenang ya, enggak sudah begitu saja. Oke, luar biasa. Baik, ini sudah tidak terasa ya. Ternyata kita sudah di penghujung acara nih Kak Wiwi, Kak Sanas. Luar biasa sekali. Terima kasih atas motivasi-motivasinya ya. Semoga pemirsa di rumah, teman-teman di rumah menjadi obrolan kita bisa bermanfaat gitu ya, memotivasi teman-teman di rumah. Terima kasih Kak Wiwi, Kak Sanas atas kehadirannya. Semoga sehat selalu dan sukses untuk Duta Muslimahan ya. Sekali lagi buat pemirsa, silakan yang ingin mendaftar menjadi seorang muslimah berbakat boleh daftar di Duta Muslimahan. Sosial medianya di bawah ini ya. Jangan lupa cek Instagram Duta Muslimahan dan juga Instagram profil-profil orang-orang hebat di sini gitu ya. Mungkin cukup sekian program Ngobrol Bareng kali ini. Saya Fia Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Kak.